Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai rahasia di balik basmalah. Setiap kita mengawali perbuatan, ucapan, disunahkan membaca basmalah atau bacaan lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini berbeda ketentuan untuk salam. Beberapa ulama berpendapat bahwa sebelum salam tidak sunnah membaca basmalah karena salam adalah autentik atau bacaan aslinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi ada pula yang mensunahkan membaca basmalah karena bagaimanapun itu adalah ucapan atau perbuatan yang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah diawali dengan membaca basmalah. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, keseluruhan surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah diawali dengan basmalah. Di antara alim ulama yang menyatakan demikian adalah ayat dari setiap surat kecuali At-Taubah, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah, Ali, dan dari kalangan tabi'in Atta, Tawus, Sa'id bin Jubair, Mahul, dan Az-Zuhri. Selanjutnya pembacaan basmalah pada surat Al-Fatihah dalam sholat apakah dibaca jahar atau kencang dan jelas ataukah siri atau tidak kencang atau samar suaranya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bacaan basmalah itu dibaca secara jahar bersama Al-Fatihah dan juga surat Al-Quran lainnya. Inilah mazhab beberapa sahabat dan tabi'in serta para imam baik salaf maupun khalaf. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan dari Nabi, maka ia menjawab, bacaan beliau itu kalimat demi kalimat sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bismillah, lalu Ar-Rahman dan Ar-Rahim memanjangkan bagian-bagian yang perlu dipanjangkan. Memang ada beberapa ulama lainnya yang berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca secara jahar atau dibaca siri saja di dalam sholat. Mereka mendasarkan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah membuka sholat dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Juga hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ia menceritakan, aku pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua membuka sholat dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya tidak heran ketika kita sedang haji atau umroh baik di Mekah atau Madinah, imam membaca basmalah dengan pelan atau syir. Segala sesuatu yang diperbuat atau diucapkan oleh mukallafin atau orang-orang yang terkena beban hukum pastilah memiliki hukum, mengingat di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis karya Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Qadrami pada poin kedua dari 10 poin tentang mabadi asy-syara', pokok dasar 10, disebutkan objek dari kajian fikih adalah segala bentuk perbuatan mukallafiin yang mencakup hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal, halal, dan haram. Begitu juga dengan hukum membaca basmalah. Sunnah merupakan hukum asal dari membaca basmalah sesuai dari proses pemahaman pada hadis yang telah disebutkan, yaitu ketika hendak memulai hal-hal yang bernilai baik, penting, dan semisalnya
wajib, yaitu saat hendak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat menurut mazhabnya Asy-Syafi'i. Haram yaitu ketika hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram hukumnya, seperti mencuri, berzina, berjudi, membunuh tanpa hak, dan semisalnya. Semoga kita selalu mengawali kebaikan baik dalam ibadah maupun muamalah atau pekerjaan diawali dengan membaca bismillah. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata atau kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.